Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah para Nabi dan Rasul, kisah Nabi Daud alaihissalam, yang di dalamnya nanti ada kisah peperangan, pertarungan antara Talut dan Jalut. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, maka berlalulah tahun-tahun yang cukup panjang. Datanglah para nabi dan mereka telah mati, dan anak-anak Israel setelah Musa telah kalah. Kitab suci mereka, yaitu kitab Taurat, hilang. Ketika Taurat telah hilang dari dada mereka, maka ia pun tercabut dari tangan mereka. Inilah kelemahan yang ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya. Tidak ada jaminan dari Allah. Kalau papan kitab Tauratnya hilang, ya sudah hilang. Tidak ada yang bisa menghafalnya, kecuali nanti Uzair yang sudah kita sebutkan itu, ya, itu adalah Nabi yang bisa menghafal dengan tepat kitab Taurat. Jadi pada saat itu jamaah ataupun kaum Bani Israel pada umumnya tidak ada yang mampu menghafal kitab Taurat dan tercabut dari tangan mereka. Musuh-musuh mereka menguasai peti perjanjian yang di dalamnya terdapat peninggalan keluarga Musa dan Harun yang disebut dengan tabut. Bani Israel terusir dari keluarga mereka dan rumah mereka. Keadaan mereka sungguh sangat tragis. Kenabian telah terputus dari cucu Lawi. Lawi adalah merupakan kakek moyangnya Nabi Musa, yang merupakan salah satu dari anak Nabi Yakub, ya, salah satu dari Bani Israel. Dan tidak tersisa dari mereka kecuali seorang wanita yang hamil, yang berdoa kepada Allah agar dia memberinya anak laki-laki. Lalu ia melahirkan anak laki-laki yang menamainya dengan nama Asmuil, atau dalam bahasa Ibrani berarti Ismail. Yang lebih tepat di sini, ini belum saya editin, ya, itu adalah Samuel, bukan Ismail putranya Nabi Ibrahim, tapi ini adalah nantinya menjadi seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Jadi akhirnya dikabulkanlah doa dari wanita ini, anaknya nanti menjadi seorang nabi. Ketika anak itu tumbuh dewasa, ibunya mengirimnya ke masjid. Mirip seperti kisahnya Maryam, ya, yang diasuh oleh Nabi Zakaria. dan menyerahkannya kepada lelaki soleh agar belajar kebaikan dan ibadah darinya.
Anak itu berada di sisinya. Pada suatu malam, ketika ia telah menginjak dewasa, masih ya walaupun usia dewasa tetapi masih diasuh oleh laki-laki soleh ini di masjid, ia tertidur. Lalu ia mendengar ada suara yang datang dari sisi masjid. Ia bangun dalam keadaan ketakutan dan mengira bahwa syekh atau gurunya memanggilnya. Jadi ada suara yang seolah-olah memanggilnya. Maka ia segera menuju kepada gurunya dan bertanya, "Apakah engkau memang memanggilku?" Maka guru itu supaya tidak ingin menakut-nakuti kepada anak asuhnya ini, kepada muridnya, maka ia berkata, ya. Anak itu pun tidur kembali. Kemudian suara itu lagi-lagi memanggilnya untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya hingga ia bangun dan melihat malaikat Jibril memanggilnya. Malaikat ini mengatakan, "Tuhanmu telah mengutusmu kepada kaummu." Jadi itulah Nabi Samuel yang diutus kepada Bani Israel saat itu, sebelum diutusnya Nabi Daud. Pada suatu hari Bani Israel menemui Nabi yang mulia ini. Mereka bertanya kepadanya, "Tidakkah kami orang-orang yang teraniaya?" Dia menjawab, "Benar." Mereka berkata, "Tidakkah kami orang-orang yang terusir?" Dia menjawab, "Benar." Mereka mengatakan, "Kirimkanlah untuk kami seorang raja yang dapat mengumpulkan kami di bawah satu bendera, satu komando, agar kita dapat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan agar kita dapat mengembalikan tanah kita dan kemuliaan kita." Nabi mereka berkata kepada mereka, dan tentu ia lebih tahu daripada mereka, "Apakah kalian yakin akan menjalankan peperangan jika diwajibkan peperangan atas kalian?" Maka mereka menjawab, "Mengapa kami tidak berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah terusir dari negeri kami dan anak-anak kami pun terusir serta keadaan kami makin memburuk?" Maka Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutus Talut sebagai penguasa bagi kalian, sebagai raja bagi kalian." Mereka berkata, "Bagaimana ia menjadi penguasa atas kami, sedangkan kami lebih berhak mendapatkan kekuasaan itu daripadanya? Lagi pula ia bukan seorang yang kaya, sedangkan di antara kami ada orang yang lebih kaya daripadanya." Jadi seperti itulah watak Bani Israel. Mereka sendiri yang meminta seorang raja. Ketika diberikan opsi pilihan oleh Nabi Samuel ini, mereka sendiri yang menolak dengan berbagai macam alasan. Di antaranya alasan bahwasanya Talut ini bukan bagian dari mereka. Jadi kalau diruntut secara nasab, bahwa Talut ini bukan dari generasi keturunan Yahuda. Jadi Nabi Yakub itu punya 12 anak, diantaranya ada Nabi Yusuf, ada Benyamin, ada Yahuda, ada Lawi. Nah, orang-orang Bani Israel itu adalah keturunan Yahuda. Sedangkan Nabi Musa sendiri itu beda dari Lawi. Jadi Nabi Musa itu bukan Yahudi aslinya. Yahuda itu adalah Yahudi itu, yang anak turunnya ya. Jadi termasuk Talut ini bukan dari Yahuda itu, sehingga mereka menolak dengan alasan seperti itu ya. Dan ada alasan lagi yang mereka sampaikan, dia tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kekayaan ya. Orang yang, jadi dalam cerita yang lain, si Talut ini ditemukan oleh Nabi Samuel ini di pedesaan ya. Dia sedang menggembala dan tiba-tiba saja ya, tentunya Talut telah mendapatkan wahyu dari Allah ya, menunjuk si Talut ini untuk menjadi pimpinan penguasa di sana. Betapa kagetnya Talut ini. Jadi itulah yang menjadikan orang-orang Bani Israel menolak kepemimpinan Talut
karena secara performa kurang meyakinkan atau bahkan mereka tidak yakin ya dengan penampilannya yang orang biasa itu. Tapi Nabi Samuel mengatakan sesungguhnya Allah memilihnya atas kalian karena ia memiliki keutamaan dari sisi ilmu dan fisik, yaitu bastotan fil ilmi wal jism, memiliki kelebihan dalam ilmu dan fisik. Itulah ciri pemimpin yang ideal, itu memiliki kelebihan dalam hal dua itu ya, yaitu sisi ilmunya, dia punya kapasitas, juga punya kemampuan ya dalam hal manajerial, dan juga dari sisi fisiknya. Fisik di sini artinya bisa berupa akhlak dari sisi moralnya, dan juga dari sisi kekuatan fisiknya ya. Itu diperlukan ya bagi seorang pemimpin. Dan Allah memberikan kekuasaannya kepada siapapun yang Dia kehendaki ya. Allah memilih bukan semata-mata berdasarkan latar belakang kekayaan seseorang ataupun pangkat jabatan, kedudukan sosial seseorang, tapi yu'til mulka may yasha, memberikan kepemimpinan, kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Mereka berkata, yang bertanya, apa tanda kekuasaannya? Maka Nabi ini menjawab, kitab Taurat yang dirampas musuh kalian akan kembali kepada kalian. Kitab itu akan dibawa oleh para malaikat dan diserahkan kepada kalian. Ini adalah tanda kekuasaannya. Mukjizat tersebut benar-benar terjadi, di mana pada suatu hari Taurat kembali kepada mereka. Jadi akhirnya mereka percaya dengan kepemimpinan Talut pada saat itu. Akhirnya pembentukan pasukan Talut dimulai. Talut telah menyiapkan tentaranya untuk memerangi Jalut. Jalut adalah seseorang yang perkasa dan penantang yang hebat, di mana tidak ada seorang pun mampu mengalahkannya. Pasukan Talut telah siap. Pasukan berjalan dalam waktu yang lama di tengah-tengah gurun dan gunung, sehingga mereka merasakan kehausan. Raja Talut berkata kepada tentaranya, kita akan menemui sungai di jalan. Barang siapa yang meminumnya, maka hendaklah ia akan keluar dari pasukan. Dan barang siapa yang tidak mencicipinya dan hanya sekedar membasahi kerongkongannya, maka ia akan dapat bersamaku dalam pasukan. Ini syarat yang berat ya, karena perjalanan yang dilalui oleh mereka ini luar biasa. Di tengah terik matahari, di tengah-tengah gurun, melewati gunung lembah, itu pasti mereka merasa haus ya. Dan nanti sudah dikasih tahu ada minum atau ada sungai ya, tapi larangannya meminum ya, tidak boleh meminum. Yang boleh hanyalah sekedar membasahi kerongkongannya sedikit saja. Akhirnya mereka mendapati sungai dan sebagian tentara minum darinya, dan kemudian mereka keluar dari barisan tentara. Banyak ya. Jadi yang sedikit yang bertahan meminum sedikit bisa bersabar, itu hanya sedikit saja. Sebagian besar itu tidak bisa bersabar. Maka Talut telah menyiapkan ujian ini untuk mengetahui siapa di antara mereka yang menaatinya dan siapa yang membangkangnya. Siapa di antara mereka yang memiliki tekad yang kuat dan mampu menahan rasa haus, dan siapa yang memiliki keinginan yang lemah dan gampang menyerah. Jadi sungai ini adalah merupakan ujian ya. Betul-betul ujian. Semata-mata perintah komando, apakah mereka taat pada pimpinannya ataukah mengikuti hawa nafsunya. Ternyata banyak di antara mereka yang tidak bisa bersabar dan mengikuti hawa nafsunya itu. Talut berkata kepada dirinya sendiri, sekarang kami mengetahui orang-orang yang pengecut, sehingga tidak ada yang bersamaku kecuali orang-orang yang berani. Jumlah pasukan memang berpengaruh, tetapi yang paling penting dalam pasukan adalah sifat keberanian dan iman, bukan semata-mata jumlah dan senjata.
bukan semata-mata kuantitas jumlah besar, tapi yang lebih penting adalah kualitas. Lalu datanglah saat-saat yang menentukan bagi pasukan Talut. Mereka berdiri di depan pasukan musuhnya, yaitu Jalut. Jumlah pasukan Talut sedikit sekali, tetapi pasukan musuh yang dipimpin Jalut ini sangat banyak dan kuat. Sebagian orang-orang yang lemah dari pasukan Talut berkata, bagaimana mungkin kita dapat mengalahkan pasukan yang perkasa itu, jumlahnya lebih banyak ya. Kemudian orang-orang mukmin dari pasukan Talut menjawab, yang penting dalam pasukan adalah keimanan dan keberanian. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Itulah keyakinan yang ditanamkan oleh Talut kepada pasukannya. Sebagaimana Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja agar kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Maka nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami sesungguhnya telah diusir dari kampung halaman kami, dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Jadi ini seleksi awal, ketika dimunculkan sosok pimpinan yang tidak sesuai mereka harapkan, sudah sebagian yang menghindar ya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Maka mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya kecuali menciduk dengan seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Jadi yang minum itu justru lemes ya. Inilah kuasa Allah ya, bahwasanya secara fisik harusnya yang minum itu lebih kuat. Tapi ini kebalikannya. Yang menolak atau yang melanggar perintah atau larangan dari si Talut ini, yaitu kebanyakan mereka yang meminum itu justru menjadi lemes, tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ini. Tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak yang terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah, ayat 246 sampai 249 ya. Jalut tampak membawa baju besinya bersama dengan pedangnya. Jadi Jalut ini menurut riwayat dia yang merebut ya Palestina, dan orang-orang Bani Israel berusaha merebut kembali ya. Mereka berusaha merebut Palestina kembali, maka berperanglah. Tampaknya ia menentang seorang untuk berduel ya. Adu satu lawan satu ya, menantang. Semua tentara Talut
merasa takut untuk menghadapinya, ngeri ya, karena Jalut orang yang gagah perkasa dengan baju besinya, persenjataannya lengkap ya. Di saat-saat tegang ini muncullah dari pasukan Taulut seorang penggembala kambing yang kecil, yaitu Daud. Daud adalah seorang yang beriman kepada Allah. Ia mengetahui bahwa keimanan kepada Allah adalah hakikat kekuatan di alam ini, dan bahwa kemenangan bukan semata-mata ditentukan banyaknya senjata dan kuatnya tubuh. Akhirnya Daud maju dan meminta izin kepada Raja Taulut agar mengizinkannya berduel dengan Jalut. Namun rupanya si raja pada hari pertama ini menolak permintaan itu ya. Tidak yakin ya, ini anak kecil kerempeng ya, penggembala yang dia itu bukan masuk tentara ya. Daud bukanlah seorang tentara, jadi tidak termasuk anggota resmi pasukannya. Ia hanya sekedar penggembala kambing yang kecil. Ia tidak memiliki pengalaman dalam peperangan. Ia tidak memiliki pedang. Senjatanya adalah potongan batu bata yang digunakan untuk mengusir kambingnya. Jadi dilemparkan ke kambingnya supaya kambingnya lari gitu ya. Senjatanya itu. Nah, meskipun demikian, Daud mengetahui bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang hakiki di dunia ini. Inilah luar biasa ya, seperti anak-anak kecil Palestina itu ya. Keyakinannya luar biasa. Karena ia seorang yang beriman kepada Allah, maka ia merasa lebih kuat daripada Jalut. Jadi kekuatan itu sumbernya dari Allah. Ketika dia beriman fisabilillah, la haula wala quwata illa billah, inilah yang tertanam kuat pada diri Nabi Daud ini. Akhirnya ya, pada hari kedua ia kembali minta izin agar diberi kesempatan untuk memerangi Jalut. Lalu raja memberikan izin kepadanya. Raja berkata kepadanya, seandainya engkau berani memeranginya, maka engkau menjadi pemimpin pasukan dan akan menikahi anak perempuanku. Nah, itulah iming-iming dari raja ini. Daud tidak peduli dengan iming-iming tersebut, tidak tergiur ya. Bukan karena itu motif untuk berperang ya. Ia hanya ingin berperang dan memenangkan agama. Ia ingin membunuh Jalut, seorang lelaki yang sombong, yang zalim dan tidak beriman kepada Allah. Maka akhirnya raja mengizinkan kepada Daud untuk berduel dengan Jalut. Maka Daud maju dengan membawa tongkatnya dan 5 buah batu bata serta ketapel. Jalut maju dengan dilapisi senjata dan baju besi. Jalut berusaha mengejek Daud dan merendahkannya serta menertawakan kefakirannya dan kelemahannya untuk menurunkan mentalnya ya. Seperti itu. Kemudian Daud meletakkan batu yang kuat di atas ketapelnya. Lalu ia melepaskannya di udara sehingga batu itu pun meluncur dengan keras. Angin menjadi sahabat Daud karena ia cinta kepada Allah, sehingga angin itu membawa batu itu menuju ke dahi Jalut. Dengan izin Allah, batu itu membunuhnya. Jalut yang dibekali senjata yang lengkap itu tersungkur ke tanah dan langsung mati ya. Itulah luar biasa ya, ketika Allah mengizinkan hambanya berperang fisabilillah, keyakinannya kuat, bukan semata-mata batunya, tapi Allah yang membantu lewat angin itu ya. Seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Badar ya. Beliau melemparkan debu atau pasir kepada orang-orang kafir, maka tidaklah ada satu mata kecuali kelilipan ya. Tidak bisa melihat ya. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar pada saat engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar, yang membuat musuh-musuh tidak berdaya. Itulah yang terjadi pada saat itu ya. Daud seorang penggembala yang baik mengambil pedangnya, merampas pedangnya Jalut, dan berkecamuklah peperangan di antara kedua pasukan. Peperangan dimulai saat pemimpinnya terbunuh dan rasa ketakutan menghinggapi seluruh pasukannya, Jalut yang sudah tewas tadi. Sedangkan pasukan yang lain dipimpin oleh seorang penggembala kambing yang sederhana. Sebagian dipimpin oleh Taulut, sebagian dipimpin oleh Daud itu ya. Allah berfirman, tatkala mereka tampak
oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, wahai Tuhan kami, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami terhadap orang-orang kafir. Jadi inilah doa ya pada saat kita menghadapi musuh-musuh Allah. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, memberinya kepadanya, itu kepada Daud, pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam raya ini. Setelah Daud membunuh Jalut, ia mencapai puncak ketenaran di tengah-tengah kaumnya, sehingga ia menjadi seorang lelaki yang paling terkenal di kalangan Bani Israel, mencapai popularitas. Tetapi beliau pada saat itu, pada saat menjadi pemimpin pasukan dan suami dari anak perempuan raja yang tadi sudah diberikan janji oleh Raja Talut, ketika menang maka diberikan pimpinan menjadi pemimpin pasukan dan bisa menikahi putri raja. Namun Daud tidak begitu gembira dengan semua itu. Beliau tidak bertujuan untuk mencapai ketenaran atau kedudukan atau kehormatan, tetapi beliau berusaha untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud telah diberi suatu suara yang sangat indah dan mengagumkan. Daud bertasbih kepada Allah dan mengagungkan Allah dengan suara yang menarik dan mengundang decak kagum. Oleh karena itu, setelah mengalahkan Jalut, Daud bersembunyi, maksudnya menyendiri. Beliau pergi ke gurun dan gunung. Beliau merasakan kedamaian di tengah-tengah makhluk-makhluk yang lain. Di saat mengasingkan diri, beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya ketawaduan dan rendah hatinya seorang yang sangat ikhlas ya. Sebagaimana Rasulullah pada saat perang Fathu Makkah berhasil menaklukkan kota Makkah, beliau berada di ontanya Qaswa dan beliau menunduk setunduk-tunduknya di atas onta sambil bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah sikap seorang pemimpin ya. Kemenangan bukan dari dirinya pribadi, tapi kemenangan dari Allah. Kemenangan adalah ujian. Apakah dia sombong atau tawadhu, itu ujian ya. Maka orang-orang yang bagus pilihan Allah, mereka mengembalikannya kepada Allah dan justru bertaubat atas ujian kemenangan itu. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi padanya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Daud ini seorang pekerja keras ya. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi kepada kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Daud duduk, maka beliau bertasbih kepada Allah dan memuliakan Allah. Maka Allah memilih Nabi Daud sebagai nabi dan memberinya kitab Zabur. Allah Ta'ala berfirman, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud alaihissalam. Al-Isra 55 ya. Zabur adalah kitab suci seperti kitab Taurat. Daud membaca kitab tersebut dan bertasbih kepada Allah. Saat beliau bertasbih, maka gunung-gunung juga ikut bertasbih, dan burung-burung pun berkumpul bersama beliau. Semua makhluk-makhluk itu bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, yaitu Daud, di waktu pagi dan petang.
Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing amat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihannya. Gunung terbentang sehingga mencapai ufuk. Ini adalah hari puasa Daud. Nabi Daud berpuasa pada suatu hari dan berbuka pada hari yang lain. Inilah yang disebut dengan Siyamud Dahr atau puasa sepanjang tahun ya. Bukan tiap hari puasa, tapi satu hari puasa, satu hari berbuka ya. Ini menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, sehingga beliau melakukan puasa Daud. Dan inilah puasa yang dikuatkan oleh syariat Islam, oleh hadis Nabi, dan bisa berlaku untuk kita semuanya. Puasa yang terbanyak adalah puasa Daud. Kalau sudah puasa Daud, maka sudah lewat yang lainnya ya. Ibarat kalau kereta yang paling eksekutif lewat, maka yang lain itu sudah ngalah ya. Tidak ada yang berani untuk jalan ya. Kalau sudah puasa Daud, maka sudah tidak perlu puasa Senin Kemis, sudah tidak perlu puasa 3 hari di setiap bulannya, Ayyamul Bid, sudah lewat semuanya. Karena ini sudah terus berlalu ya. Artinya sehari puasa, sehari tidak, terus itulah puasanya Nabi Daud, puasa yang paling mulia ya. Daud membaca kitab Zabur dan merenungkan ayat-ayatnya. Gunung-gunung bertasbih bersamanya. Gunung menyempurnakan pembacaan ayat tersebut, dan terkadang beliau diam sementara gunung itu menyempurnakan tasbihnya. Bukan hanya gunung yang bertasbih bersama beliau, burung-burung pun ikut bertasbih. Ketika Daud mulai membaca kitab Zabur yang suci, maka burung-burung, binatang-binatang buas dan pohon-pohon pun berkumpul di sisinya, bahkan gunung-gunung ikut bertasbih ya. Di antara para sahabat yang suaranya bagus ya, seperti Abdullah bin Mas'ud ya, Abu Musa al-Asy'ari, ini dimiripkan suaranya seperti suaranya Nabi Daud yang luar biasa ya. Abdullah bin Mas'ud ketika membaca surat atau ayat-ayat Al-Quran itu alam raya diam ya, gunung angin berhenti berembus, dan menurut riwayat malaikat turun untuk mendengarkan bacaannya ya. Itulah suara para sahabat yang bagus seperti Nabi Daud pada saat membacakan Zabur. Saat itu belum ada Al-Quran, yang ada adalah Zabur dibacakan dengan suara yang sangat merdu. Itulah mukjizat dari Allah kepada Nabi Daud. Bukan hanya karena ketulusan Daud yang menjadi penyebab bertasbihnya gunung-gunung atau burung-burung bersama beliau, bukan hanya keindahan suaranya yang menjadi penyebab bertasbihnya makhluk-makhluk yang lain bersama beliau, namun ini adalah mukjizat dari Allah kepadanya sebagai seorang nabi yang memiliki keimanan yang agung, yang cintanya kepada Allah sangat tulus. Bukan hanya ini mukjizat yang diberikan kepada beliau, Allah juga memberinya ilmu atau kemampuan untuk memahami bahasa burung dan hewan-hewan yang lain, yang rupanya ini menurun nanti ke putranya ya, Nabi Sulaiman itu ya. Itulah seolah-olah diwarisi dari ayahnya ini. Ayahnya ini mampu memahami bahasa burung dan hewan-hewan yang lain. Pada suatu hari beliau merenung dan mendengarkan ocehan burung yang berdialog satu sama lain. Lalu beliau mengerti apa yang dibicarakan burung-burung itu. Allah meletakkan cahaya dalam hatinya sehingga ia memahami bahasa burung dan bahasa hewan-hewan yang lainnya. Dengan sangat mencintai hewan dan burung, beliau berlemah lembut kepada hewan-hewan itu. Bahkan beliau merawatnya ketika hewan-hewan itu sakit, sehingga burung-burung dan binatang-binatang yang lain pun mencintainya. Di samping kemampuan memahami bahasa burung, Allah juga memberinya hikmah atau ilmu pengetahuan. Nabi Daud mampu membuat baju besi. Ketika Nabi Daud memperoleh ilmu dari Allah, atau ketika ia mendapatkan mukjizat, maka bertambahlah rasa cinta Allah kepadanya, dan bertambah juga rasa syukurnya kepadanya. Begitu juga ibadahnya Nabi Daud semakin meningkat. Oleh karena itu beliau berpuasa pada suatu hari dan berbuka pada suatu hari yang lain sebagai wujud rasa syukurnya tadi. Allah sangat mencintai Daud dan memberinya kerajaan yang besar. Dan masalah yang dihadapi oleh kaumnya adalah banyaknya peperangan di zaman mereka.
Karena itu pembuatan baju besi sangat penting. Baju besi yang dibuat oleh para ahli sangat berat, sehingga seorang yang berperang tidak mudah bergerak dengan bebas ketika memakai baju besi itu. Inilah mukjizat ya yang diberikan kepada para nabi dan rasul, itu disesuaikan dengan kebutuhan, suasana, realita yang terjadi pada saat itu. Karena pada saat Nabi Daud diutus banyak sekali peperangan, kebutuhan yang mendasar adalah adanya baju besi ini. Maka suatu hari Nabi Daud duduk sambil merenungkan masalah tersebut, dan di depan beliau ada potongan besi yang beliau main-mainkan. Tiba-tiba beliau mengetahui bahwa tangannya dapat membuat besi itu menjadi lunak. Allah memang telah melunakkan besi bagi Daud. Lalu Daud memotong-motongnya dan membentuknya dalam potongan-potongan kecil dan meletakkan sebagian pada yang lain, sehingga beliau mampu membuat baju besi yang baru, yaitu baju besi yang terbentuk dari lingkaran-lingkaran besi yang jika dipakai oleh seseorang yang berperang, maka ia akan leluasa untuk bergerak dan tubuhnya tetap terlindung dari pedang dan kampak. Baju besi itu lebih baik dari semua baju besi yang ada pada saat itu ya. Jadi kalau produk sebelumnya sangat sederhana, baju besi yang hanya mungkin ditempel-tempel saja, tapi ini buatan Nabi Daud karena beliau punya kemampuan melunakkan besi yang keras, itu bisa dibentuk, dianyam sedemikian rupa sehingga menyerupai baju yang sesungguhnya. Allah melunakkan baju besi baginya, yakni Daud adalah raja yang pertama kali menemukan bahwa besi dapat menjadi leleh dengan api dan ia dapat dibentuk menjadi ribuan rupa. Nabi Daud bersyukur kepada Allah, kemudian banyak pabrik-pabrik berdiri untuk membuat baju besi yang baru. Ketika selesai pembuatan baju besi itu dan diberikan kepada pasukannya, maka musuh-musuh Daud mengetahui bahwa pedang mereka tidak akan mampu menembus baju besi itu. Sementara baju besi yang dipakai oleh para musuh itu sangat berat dan dapat ditembus oleh pedang. Jadi inilah perbedaannya yang sangat mencolok. Yang punya musuh berat dan bisa ditembus oleh pedang, sementara produknya, buatannya Nabi Daud sangat fleksibel dan juga tidak mampu ditembus oleh pedang. Baju besi yang mereka pakai tidak membuat mereka bergerak dengan bebas dan tidak dapat melindungi mereka saat berperang. Tidak demikian halnya dengan baju besi yang dibuat oleh Nabi Daud. Setiap peperangan yang diikuti oleh tentara Nabi Daud, maka beliau selalu mendapatkan kemenangan. Setiap kali beliau memasuki kancah peperangan, maka beliau merasakan kemenangan. Beliau mengetahui bahwa kemenangan ini semata-mata datangnya karena Allah Ta'ala, sehingga rasa syukurnya kepadanya semakin bertambah dan tasbih yang beliau lakukan pun semakin meningkat, serta kecintaan kepada Allah pun semakin bertambah. Ketika Allah mencintai seorang nabi atau seorang hamba dari hamba-hambanya, maka dia menjadikan hamba atau manusia juga mencintainya. Karena kecintaan adalah sumber dari Allah. Ketika Allah cinta pada seseorang, maka Allah jadikan hati orang-orang cinta kepadanya. Manusia mencintai Nabi Daud sebagaimana burung-burung, hewan-hewan dan gunung-gunung pun mencintainya. Raja melihat hal yang demikian itu, si Tolut ya, itu melihat secara manusiawi timbullah rasa cemburu dalam dirinya. Ia mulai berusaha untuk menyakiti Nabi Daud dan membunuhnya. Ia menyiapkan pasukan untuk membunuh Daud. Nah, ternyata Daud mengetahui bahwa raja cemburu kepadanya. Oleh karena itu, beliau tidak memerangi raja. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil pedang raja saat ia tidur, lalu beliau memotong sebagian dari pakaiannya, pakaian raja itu dengan pedang itu, sebagai pelajaran nantinya. Kemudian beliau membangunkan raja dan berkata kepadanya, "Wahai raja, engkau telah berencana untuk membunuhku. Namun aku tidak membencimu dan tidak ingin membunuhmu. Seandainya aku ingin membunuhmu, maka aku lakukan saat engkau tidur tadi. Ini bajumu telah terpotong. Aku telah memotongnya saat engkau tidur. Aku bisa saja memotong lehermu
sebagai ganti dari memotong baju itu. Tetapi aku tidak melakukannya. Aku tidak suka untuk menyakiti seorang pun. Ajaran yang aku bawa hanya berisi cinta dan kasih sayang, bukan kebencian. Maka akhirnya raja menyadari bahwa dirinya salah dan ia meminta maaf kepada Nabi Daud, mengaku salah, mengaku khilaf. Nabi Daud akhirnya menjadi raja. Kemudian berlalulah hari demi hari dan raja terbunuh dalam suatu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Daud, karena raja itu cemburu tadi ya kepadanya dan menolak bantuannya. Setelah itu Nabi Daud menjadi raja. Masyarakat saat itu mengetahui bahwa Daud melakukan apa saja demi kebaikan dan kebahagiaan mereka, sehingga mereka rela untuk menjadikannya raja bagi mereka. Jadi Nabi Daud menjadi nabi yang diutus oleh Allah sekaligus menjadi raja. Kekuasaan tersebut justru meningkatkan rasa syukur kepada Allah dan meningkatkan ibadahnya kepadanya, serta mendorong beliau untuk lebih meningkatkan kebaikan dan menyantuni orang-orang fakir serta menjaga kepentingan masyarakat umum. Allah memperkuat kerajaan Daud. Allah selalu menjadikannya menang ketika melawan musuh-musuhnya. Allah menjadikan kerajaannya sangat besar sehingga ditakuti oleh musuh-musuhnya meskipun tidak dalam peperangan. Allah menambah nikmatnya kepada Daud dalam bentuk memberinya hikmah. Selain memberi kenabian kepada Daud, Allah memberi hikmah dan kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kebatilan. Nabi Daud mempunyai seorang anak yang bernama Nabi Sulaiman. Sulaiman adalah anak yang cerdas dan kecerdasannya itu tampak sejak masa kecil. Usia Sulaiman mencapai 11 tahun ketika terjadi kisah ini. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 78-79, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Jadi ayahnya cerdas, anaknya lebih cerdas lagi. Ayahnya raja, anaknya nanti menjadi raja yang lebih besar lagi. Itulah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya. Yaitu kisah tentang ada petani dan peternak ya. Suatu kali Nabi Daud biasa duduk dan memberikan keputusan ya kepada manusia dan menyelesaikan masalah mereka. Ada seorang laki-laki petani kebun. Beliau datang disertai dengan seorang laki-laki yang lain yaitu peternak. Pemilik kebun itu berkata kepadanya, "Tuanku, wahai Nabi, sesungguhnya kambing laki-laki ini masuk ke kebunku dan memakan semua anggur yang ada di dalamnya. Aku datang kepadamu agar engkau menjadi hakim bagi kami, dan aku menuntut ganti rugi." Daud berkata kepada pemilik kambing, "Apakah benar bahwa kambingmu memakan kebun laki-laki ini?" Pemilik kambing mengatakan, "Benar, wahai tuanku." Daud berkata, "Aku telah memutuskan untuk memberikan kambingmu sebagai ganti dari apa yang telah dirusak oleh kambingmu." Nah, saat itu putranya Nabi Sulaiman yang baru usia 11 tahun tadi ya, Sulaiman berkata, "Allah telah memberinya hikmah di samping ilmu yang diwarisi dari ayahnya. Aku memiliki hukum yang lain, wahai ayahku." Maka Nabi Daud berkata, "Katakan, wahai Sulaiman." Sulaiman berkata, "Aku memutuskan," maksudnya mengusulkan ya kepada ayahnya, agar pemilik kambing mengambil kebun laki-laki ini yang buahnya telah dimakan oleh kambingnya, lalu hendaklah ia memperbaikinya dan menanam di situ sehingga tumbuhlah pohon-pohon anggur yang baru, yang tentunya perlu waktu ya. Dan aku juga mengusulkan agar pemilik kebun itu mengambil kambingnya sehingga ia dapat mengambil manfaat dari bulunya dan susunya serta makan darinya. Jika pohon anggur telah besar dan kebun tidak rusak atau kembali seperti semula, maka pemilik kebun itu dapat mengambil kembali kebunnya. Dan begitu pula juga pemilik kambing dapat mengambil kembali kambingnya. Jadi kambingnya nggak dibunuh, nggak disembelih ya. Hanya dimanfaatkan bulunya serta susunya saja oleh pemilik kebun tadi.
Maka Nabi Daud berkata, ini adalah keputusan yang hebat wahai Sulaiman. Segala puji bagi Allah yang telah memberimu hikmah. Engkau adalah Sulaiman yang benar-benar bijaksana. Itulah ya seorang ayah ketika mendapatkan usulan dari anaknya yang cerdas, justru bangga dan mengakomodir usulannya ya. Tidak otoriter ya, tidak diktator ya. Ayah yang baik adalah ayah yang objektif dan terbuka menerima usulan dari anaknya, tidak gengsi lah ya. Nabi Daud meskipun kedekatannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Allah selalu belajar kepada Allah. Allah telah mengajarinya agar ia tidak memutuskan suatu perkara kecuali setelah ia mendengar perkataan kedua belah pihak yang bertikai. Nah, beliau suatu saat pernah berpesan kepada pengawalnya supaya tidak ada seorang pun yang mengganggunya ya. Ternyata beliau ingin melaksanakan sholat secara khusyuk di mihrabnya, tempat ibadahnya. Tiba-tiba beliau dikagetkan ketika melihat dua orang laki-laki berdiri di hadapannya. Daud takut kepada mereka berdua karena mereka berani masuk, padahal ia telah memerintahkan agar tak seorang pun masuk menemuinya. Daud bertanya kepada mereka, siapakah kalian berdua? Maka salah seorang laki-laki mengatakan, janganlah takut wahai tuanku, aku dan laki-laki ini berselisih pendapat. Kami datang kepadamu agar kamu memutuskan dengan cara yang benar. Daud bertanya, apa masalahnya? Laki-laki pertama berkata, wahai saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina, sedangkan aku hanya mempunyai 1. Ia telah mengambilnya dariku. Ia berkata, langsung ya tanpa pikir panjang, berikanlah kepadaku. Lalu ia mengambilnya dariku. Daud berkata, tanpa mendengar pendapat atau argumen dari pihak yang lain, tidak pakai klarifikasi ya. Sesungguhnya dia telah berbuat dolim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya dari kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dolim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman. Maka Nabi Daud terkejut ketika tiba-tiba dua orang itu menghilang dari hadapannya. Ternyata kedua orang itu bersembunyi laksana awan menguap di udara. Akhirnya Nabi Daud mengetahui bahwa sebenarnya kedua laki-laki itu adalah malaikat yang diutus Allah kepadanya untuk memberinya pelajaran, diuji ya. Hendaklah ia tidak mengambil keputusan hukum di antara kedua orang yang berselisih kecuali setelah mendengar perkataan mereka semua ya. Tapi tadi Nabi Daud kan hanya langsung memutuskan ya, tanpa ada klarifikasi kepada pihak yang lainnya. Barangkali pemilik 99 kambing itu yang benar. Nah, dia belum bertanya tadi, langsung memutuskan supaya mengembalikan kambing kepada temannya yang hanya punya satu kambing tadi. Maka Nabi Daud tunduk dan bersujud serta rukuk kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas kekeliruannya itu ya. Jadi pada akhir hayatnya langsung ya, Nabi Daud kembali menyembah Allah dan bertasbih kepadanya serta melantunkan senandung cinta kepadanya sampai akhir hayatnya. Nabi Daud berpuasa sehari dan berbuka sehari. Sehubungan dengan itu Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Beliau membaca Zabur dengan 70 suara. Beliau melakukan sholat di tengah malam dan menangis di dalamnya. Dan karena tangisannya segala sesuatu pun ikut menangis, dan suaranya dapat menyembuhkan orang yang gelisah dan orang yang menderita. Akhirnya Nabi Daud meninggal secara tiba-tiba. Sebagaimana dikatakan oleh beberapa riwayat, matahari mengganggu manusia, lalu Sulaiman memanggil burung dan berkata, naungilah Daud. Maka burung itu menaunginya dan angin menjadi tenang. Sulaiman berkata kepada burung, naungilah manusia dari sengatan matahari. Burung itu pun tunduk kepada perintah Sulaiman, dan ini adalah untuk pertama kalinya orang-orang menyaksikan kekuasaan kemampuan Nabi Sulaiman ya, yang terwarisi dari ayahnya tadi ya, bisa bicara dengan binatang. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.